bahwa Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi secara hasil tes DNA itu mustahil. Itu yang saya baca dari buku Pak Dokter yang disebarkan dan saya beli itu mencoba membeli dari internet. Nah itu kemudian Pak Dokter, bagaimana apabila Ba'alawi secara ilmu DNA ini tetap mengelak bahwa mereka masih tetap berharap suatu ketika ada keajaiban bahwa ternyata diputuskan Nabi Muhammad itu haplogrupnya G. Itu bagaimana kalau mereka begitu Pak Dokter? Nah kalau Nabi Muhammad haplogrupnya G kan harus ketemu Bani Harun haplogrupnya G, Bani Tamim haplogrupnya G, Bani Otaibi haplogrupnya G, seperti itu. Nyatanya kalaupun ditemukan tuh kakek bersamanya di atas Nabi Ibrahim. Cara melawan tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya merasa haplogrupnya Nabi Muhammad G, kebetulan dia kan nasabnya sama dengan Imam Ali gitu ya, maka dia harus mencari sesama Bani Ismail yang haplogrupnya G, tapi kakek bersamanya seumur Sayyid Adnan sesuai sejarah. Nyatanya kan enggak. Saya ketemu Bani Tamim yang haplogrupnya G dengan Bani Ali, ternyata kakek bersamanya 14.800 tahun yang lalu. Itu jauh di atas umurnya Sayyid Adnan. Seperti itu. Silahkan saja semua. Kemarin ada yang bikin di Facebook atau bilang, oh ternyata ada keturunan Nabi Muhammad haplogrupnya E, berarti Nabi Muhammad haplogrupnya E. Ya nggak bisa seperti itu. Pohon keluarganya disusun. Oke, kita terima misalnya dia ada keturunan Al-Husaini E, cari yang Al-Hasani E, kemudian cari keturunan Imam Ali yang lain dari Umar, Abbas, terus Hanafi yang juga E. Kemudian dihitung jarak genetiknya. Benar nggak mereka jarak genetiknya 1.400 tahun yang lalu? Kemudian naik lagi, dicari Bani Tamim yang E, Bani Otaibi yang E, Bani Mutairi yang E, terus Bani Saud. Raja Saud itu kan keturunan Nabi Ismail kan? Bani Saud yang E. Kemudian dihitung lagi, beda mutasinya. Benar nggak? Ketemu di zaman Sayyid Adnan. Kemudian dicari Kohanim yang E, dan seterusnya begitu. Jadi tidak bisa satu orang ini E, terus kita otomatis Nabi Muhammad E, Nabi Ibrahim E. Ya enggak, kita harus cari sepupunya yang E. Pekerjaannya itu harus begitu. Dok, saya kan lihat itu ada banyak sekali para ilmuwan yang sudah berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad dan orang Arab itu haplogrupnya J. Apakah ada satu saja ilmuwan di dunia ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad haplogrupnya G? Ada jurnalnya gitu, Pak Dok? Tidak ada. Jadi gini, setahu saya ilmuwan itu disuruh kita menyimpulkan seperti dalam papernya Dr. Reimer itu ada 4 klaster kan. J1, J2 itu ada 2 cabang. Sebentar ya, J2 itu saya lihat papernya sebentar. Misalnya di penelitiannya Dr. Reimer itu. Dr. Reimer itu tidak menghakimi bahwa Nabi Harun itu J1. Kita disuruh mikir tapi bahwa ada 4 haplogrup ya, JP58, JM410, JM12 dan RM269. RM269 itu kakek bersamanya 11.800 tahun yang lalu. Itu bukan masanya Nabi Ibrahim. Berarti di zaman Nabi Ibrahim itu dari keturunan R itu udah berapa? Kemudian zaman Nabi Harun itu yang dari J2 itu JM410 dan JM12. Berarti ada 2 versi Nabi Harun dong kalau caranya gitu. Sedangkan yang JP58 ya, jadi yang JP58 itu 97 orang itu punya satu kakek zaman Nabi Harun. Ada 3 orang yang satu kakek dengan 97 orang ini, tapi zamannya Nabi Ibrahim. Mengerti Pak Kiai? Yeah. Jadi kalau dari versi J1 ini ada 97 orang yang kira-kira kakeknya seumur dengan Nabi Harun, tapi mereka bawa 3 sepupunya. Karena kakek 3 dengan 97 orang ini punya kakek bersama zaman Nabi Ishak, zaman Nabi Ibrahim. Kita disuruh menyimpulkan sih. Kemudian dari cabang Nabi Ismail, ya udah kita cari sepupunya. Mana yang cocok dengan J2, J1 ini? Yang paling kuat kita pakai. Cuma kayak yang G ini masalah. Kenapa? G yang mengaku keturunan Nabi Harun dengan G yang mengaku keturunan Imam Ali, itu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu. Masih akal enggak? Jadi dalam kasus seperti ini ya bisa jadi kita punya 1, 2 atau 3 kandidat Nabi Ibrahim bisa.
Tapi yang nggak mungkin ya udah kita tolak. Ngapain kita mulut-mulut situ? Kalau udah yang nggak mungkin itu Balawi nih, dokter. Yang nggak mungkin ini kan Balawi. Iya. Kalau udah kita tolak ya mau ganu nanti paling ujung-ujungnya akan cuma 2, J1 atau J2. Cuma secara populasi, oke, sekarang kita punya kemungkinan J1 dan J2. Kita pakai pendekatan matematika lagi. Sekarang populasi orang Arab berapa? Katakan berapa juta ya? 60 juta ya. Itu setengahnya laki-laki, 30 juta. Itu 41%-nya 40%-nya itu J1 misalnya. Kan berarti 30 juta, 40%-nya kan berarti 15, sekitar 12 juta lah. 12 juta orang ya. Anggap aja semua pernah mengalami migrasi. J1, J2, pernah terusir lah dari Arab Saudi. Kemudian kita hitung pakai logaritma. Per bapak, tiap generasi punya rataan anak rata-rata berapa? Karena dia tuh ada yang keluar, mungkin angkanya cuma 1,3 lah, 1,3, 1,2. Itu kalau kita pakai logaritma, kira-kira sampai Nabi Ismail 4.400 tahun yang lalu, itu masih ada nggak 2 atau 3 orang keturunannya? Kalau Balawi mungkin 2, karena cuma 4%, kok baru sampai 5.000? Itu sampai kira-kira 1.500 tahun yang lalu udah habis, tinggal satu terus ke ujung. Itu nggak masuk akalnya di situ. Jadi ketika ada 2 atau 3 calon kandidat haplogrup Nabi Ibrahim, oke kita pakai pendekatan kedua, pakai logaritma. Misal dari 100 kakek itu punya anak rata-rata berapa? Kalau stabil kan 1, kalau 2 nggak mungkin karena populasi itu setiap generasi lipat 2. Itu anak cewek dan cowok padahal. Jadi kalau jumlah laki-lakinya nambah, ya paling rasio ayah per anak laki-laki itu 1, sekian. Karena dari 100 orang, itu kira-kira 37 orang nggak punya anak laki-laki. Ada yang punya anak 1, tapi ada yang punya anak 7. Itu dibuat rata-ratanya. Per ayah, itu punya berapa anak laki-laki. Nanti kita hitung, misalnya dari sekarang 6 juta, berkurang 1 generasi sekian juta, berkurang terus kan kakeknya kan. Kira-kira zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak-anaknya 12 kan. Nggak semua berketurunan lah sampai sekarang. Maksudnya nggak semua jalur laki-laki. Tapi kita lihat nih, yang paling mungkin misalnya tinggal 4 cabang, 2 cabang itu J1 dan J2. Lah kalau G ini, saya nggak yakin 2000 tahun yang lalu di Mekah dan Madinah, itu ada G 1 orang itu paling banter 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya banter 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya banter 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya banter 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya banter 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya banter 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya